baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, sekarang sengaja saya taruh sini supaya teman-teman bawahnya adem. Karena ini kan kipasnya sebutan ya. Jadi ini teman-teman biar merasa adem. Karena kalau misal adem tuh ngaruh di apa? Ngaruh di apa? Ngaruh di otak. Terus ngaruh di yang pasti ngaruh di ekspresi wajah. Mungkin kalau misal suasana panas, mungkin ekspresinya bisa gede atau bisa di bener kan? Ya kan? Tapi kalau misal suasananya dingin, ya kan kayak gini, adem, ya mungkin bisa berubah minimal itu ke B, minimal, itu kan? Ya, bener kan? Nah itu kaitannya dengan apa? Dengan kaitannya dengan emosi. Itu ya. Makanya yang mau saya sampaikan di sini adalah terkait dengan kelola emosi. Jadi salah satunya adalah ruangan panas dan ruangan dingin itu yang berpengaruh terhadap emosi kalian ketika belajar. Itu ya, teman-teman. Oke. Sekarang saya minta contoh ke teman-teman. Cak, coba Cak, remes ini Cak. Ini kan bagus nih. Nah, coba Cak, remes aja. Dan, nah, sini Cak. Oke. Terus, Din, coba ini rapikan kembali. Rapikan kembali seperti semula. Bisa nggak? Bisa nggak? Ketika kertas yang tadinya bagus diremes sama Ica dan minta untuk Andin dibenerin lagi, maka akan tidak bisa. Setidaknya inilah terkait dengan bagaimana ketika kalian meluapkan emosi kepada seseorang dan seseorang itu merasa tersinggung, merasa sakit hati, maka walaupun ini sudah menjadi baik kembali, tetapi tidak bisa untuk seperti semula. Itu ya teman-teman ya. Jadi, oke. Karena waktu kita sangat sedikit, ini hanyalah sebagai pembukaan terkait dengan bagaimana sih teman-teman ketika melukai perasaan seseorang, ketika membuat orang tersinggung. Jelas? Ya kan? Jadi ketika memang teman-teman bercanda, ketika bercandanya keterlaluan, sama seperti yang kelas ini yang tadinya bagus, tadinya rapi, ketika diremas dan dikembalikan lagi seperti ini, maka tidak akan bisa seperti semula. Oke, teman-teman. Terima kasih. Biasanya yang saya tahu, satu di dalam, satu di luar karena nungguin. Ini mereka ngobrol di dalam dua-duanya, loh. Saya tegur. Ngapain? Saya nggak tahu itu kelas berapa, 7, 8, atau 9. Si ini. Gini loh, oke. Teman-teman, waktu 2 minggu lalu, oke, dengerin, ini penting buat teman-teman ya. Waktu minggu lalu, saya ada ketemu sama teman-teman alumni, ketemu cerita. Dia sekolahnya sekarang di Dubes. Ketemu perempuan. Singkat cerita dia biasa ngobrol sama saya, ya kan? Karena kita sering komunikasi juga, ngobrol bahwa dia lagi naksir temannya. Jadi perempuan itu lagi naksir temannya. Oke, Pak, saya naksir gini nih. Di ujungnya apa? Ternyata laki-laki yang ditaksir itu adalah Boti. Boti. Gini loh teman-teman. Nih, yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, mungkin teman-teman perempuan sekarang merasanya normal. Oke? Mungkin teman laki-laki sekarang merasanya normal. Tetapi ketika nanti menemui pergaulan setelah SMP, mau SMA atau SMK, hati-hati dengan kondisi tersebut. Karena penyakit tersebut bisa nular. Mungkin sekarang teman-teman jijik lah apa ya kan dengarnya, tapi terjadi. Dengerin dulu. Dan itu sudah
banyak. Sekarang yang paling terakhir, udah lewat. Yang paling terakhir, teman-teman garis bawahi, banyak yang info ke saya bahwa kelas 9 sekarang merasa khawatir dengan kejadian kasus yang sekarang sekolah kita alami, bahwa nanti sekolah di blacklist lah, nggak bisa masuk sekolah lah. Ada khawatiran seperti itu nggak? Ada. Oke, saya sampaikan teman-teman, buang rasa khawatir itu jauh-jauh. Oke, kalian cukup mengikuti ujian dengan baik, mempersiapkan TKA dengan baik, nilai bagus, lulus, mau pilih sekolah manapun bisa. Gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya sekolah kita di blacklist, tidak ada namanya sekolah kita itu nggak boleh masuk sana, nggak boleh masuk sini. Tidak. Oke. Ada kejadian seperti itu, tapi kasusnya berbeda. Ada salah satu SMA di Banten, siswanya ngerokok, ketahuan gurunya, ditampar. Sebagai bentuk solidaritas, maka seluruh satu sekolah siswanya demo, nggak masuk. Itu ya. Artinya itu solidaritas yang baik atau tidak? Tidak. Itu ya. Jadi kita bedakan dulu case-nya seperti apa. Ini case-nya perorangan. Case-nya perorangan dengan case yang seluruh mengatasnamakan sekolah. Jelas? Jadi teman-teman tidak usah khawatir, cukup teman-teman persiapan ujian nanti Senin dengan baik, cukup kalian persiapkan TK dengan baik, hasilnya bagus, nilai bagus, lulus, bisa masuk sekolah manapun. Jelas? Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, baik, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan siap-siap kita doa. Bangun sini. Oke, silakan. Siapa aja udah. Udah sini aja, tinggal berdoa mulai. Gitu aja. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam.